Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang berbahagia, yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari anak-anak sekalian, kita pagi ini belajar kembali pembelajaran tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Untuk pembelajaran 4, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan PPKN. Mari kita pelajari yang muatan pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Perhatikan anak-anak, gambar apakah ini? Ini adalah gambar iklan layanan masyarakat. Pernahkah kalian melihat gambar seperti di samping? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi. Ini melihat gambar iklan di samping, coba dijawab, pesan apa saja yang kalian dapatkan dari iklan tersebut? Pernahkah kalian melihat iklan yang serupa? Kira-kira jawabannya gimana, anak-anak? Pesan dari iklan di samping jelas itu bunyi tulisannya besar ya. Hentikan membuang sampah ke sungai. Kenapa harus dihentikan? Kalian sudah tahu ya. Nanti kalau sampah dibuang ke sungai, sampahnya banyak. Nanti kalau musim penghujan bisa banjir. Selain itu, sampah yang di sungai juga mencemari air sungai, sehingga ikan, udang yang hidup di laut itu akan mati ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, gambar 2 sudah kelihatan. Gambar 1 sebelah kiri anak-anak, yaitu gambar apa? Iya betul, gambar sungai yang banyak sampah, ada ikan yang mengapung, ya. Gambar sebelah kanan adalah sebuah pantai yang terlihat di pantai juga banyak sampahnya. Ya. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas, ya? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu, di sekitar tempat tinggalmu? Adakah yang pernah lihat ke selokan, ke sungai, banyak sampahnya? Bagaimana pendapatmu jika di sungai atau di pantai banyak sampahnya kira-kira? Menurutmu hal-hal apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungannya yang tampak dari gambar tersebut? Mari kita jawab satu-satu. Ceritakan, tadi Pak Guru sudah ceritakan ya, yang gambar kiri itu ada sungai yang banyak sampahnya, banyak ikannya yang mati itu terapung ya. Terus di pantai juga demikian, banyak sampahnya. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Saya rasa kita semuanya pernah melihatnya ya. Kalau kita pergi ke sungai atau pergi ke pantai, iya, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Ayo keluarkan pendapat kalian, ya. Pendapat yang benar harusnya ini tidak boleh kita lakukan, ya, karena dia akan mencemari sungai, mencemari laut, banyak dampak negatifnya. Menurutmu hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi?
Yang menyebabkan hal ini terjadi apa anak-anak? Manusianya yang kurang sadar akan membuang sampah, kurang sadar akan kebersihan lingkungan, kurang sadar akan kelestarian alam. Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ini berarti interaksi manusianya dengan lingkungan yang tidak baik interaksinya ya. Ini nanti akan memberikan dampak negatif. Apa saja pengaruh negatif manusia dengan lingkungan alamnya? Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu ada pertanian, ya, ada perkebunan, perikanan, peternakan, merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, setiap manusia pasti perlu makan, perlu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bekerja, manusia ada yang bertani, berkebun. Ini contohnya di gambar, ada yang nelayan, ada yang jadi petani, ada yang itu gambar memancing ya, apa mungkin peternak ikan ya. Ya, pasti akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Nih, contohnya ada buang sampah sembarangan di jalan, kira-kira selain tidak bagus, kira-kira bisa membahayakan manusia lain apa tidak? Bisa, nanti misalnya buang kulit pisang, ada yang lewat kepleset, ya. Gambar yang kedua menebang pohon sembarangan, ya, hutannya jadi gundul. Yang ketiga ini menangkap ikan dengan bom apa ya? Iya betul, ini menangkap ikan dengan bom. Yang terakhir menangkap ikan dengan pukat harimau. Ini semuanya perbuatan manusia yang berdampak negatif. Ya. Nih, dampak negatifnya dari perbuatan manusia tadi yang interaksi dengan lingkungannya yang tidak baik. Misalnya satu, banjir ya. Tuh, di kota-kota sampai mobilnya tenggelam ya. Terus yang kedua, kerusakan terumbu karang. Kalau nangkap ikan dengan bom molotov tadi, nelayannya ini karang-karangnya pada hancur, padahal di situ tempat tinggal ikan, tempat bertelur, tempat berkembang biak. Kalau hancur, akhirnya kehidupan laut juga akan punah. Yang ketiga, longsor. Ini kalau hutannya tadi ditebangi gundul, ketika hujan deras, ya, tidak ada yang bisa menahan air hujan, akhirnya tanahnya longsor. Longsor di bawah itu banyak perumahan, akhirnya rumah-rumahnya tertimbun tanah longsor. Akhirnya manusia sendiri yang rugi. Kebakaran hutan, ini kalau hutannya gersang, tandus, ya musim kemarau bisa terjadi kebakaran. Masih banyak contoh yang lainnya, tapi dari contoh 1, 2, 3, dan 4 ini, selain merugikan makhluk hidup yang lain, juga sangat merugikan manusia itu sendiri. Ayo, perhatikan anak-anak. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Kira-kira dapat apa tidak manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Dapat apa tidak ya? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Baik,
Sekarang kita lanjutkan kepada mupel IPA ya. Perhatikan masyarakat di sekitarmu. Amati interaksi masyarakat terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel seperti ini ya, yang seperti ada di buku tema. Nanti kalian isi sendiri bentuk interaksinya apa saja, pengaruh negatifnya apa saja, usaha untuk membaikinya apa saja. Pak Guru akan contohkan beberapa. Contoh yang pertama, bentuk kegiatan interaksi manusia contohnya adalah perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia ada yang berkebun. Ya. Ketika berkebun, ya biar hasilnya melimpah, biasanya akan ada dampak negatif. Karena apa ya? Biasanya ya petani menggunakan pestisida untuk membasmi hama, penyakit, gulma itu secara berlebihan. Padahal pestisidanya ini bahan kimia. Ini bisa menyebabkan pencemaran airnya, pencemaran tanahnya. Yang lebih berbahaya lagi adalah pestisidanya itu masuk ke dalam tanaman. Ya, kalau masuk ke dalam tanaman itu nanti hasilnya dimakan, berarti makanannya itu tidak sehat. Terus biar sehat kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Caranya adalah misalnya sebelumnya menggunakan pestisida, sekarang kita menggunakan predator musuh alami. Misalnya kalau di kebun banyak hama walang, dibasmi dengan predator burung. Nanti memelihara burung untuk membasmi, memakan hama walang di kebun. Ada hama apalagi ya dipelihara burung yang lain. Atau makhluk hidup yang ada di kebun itu jangan ditangkapi, jangan ditembaki, jangan dibunuh. Biar mereka hidup saling makan dan dimakan. Masih ingat ya rantai makanan ya? Itu biar ekosistem seimbang. Nih contohnya gambarnya ya, itu para petani, pekebun ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kegiatan ekonominya, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya adalah pertanian. Misalnya dalam bertani, pengaruh negatifnya yang umum adalah menggunakan pupuk kimia berlebihan. Ya, yang banyak ini sering adalah di sawah, ya di ladang. Itu karena tanamannya tidak berganti sehingga pupuknya yang ada di tanah itu sudah tidak ada. Maka harus diberi pupuk kimia yang banyak agar subur. Tapi perlu diketahui bahwa pupuk kimia yang banyak selain menyuburkan tanaman ternyata itu merusak tanahnya menjadi gersang tandus ya. Sehingga nanti kalau tidak diberi pupuk ya tanahnya akan tidak gersang. Tanaman yang ditanami di ladang di sawah itu akan tumbuh dengan tidak maksimal. Usaha untuk memperbaikinya adalah menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan dan humus, misalnya dari kotoran sapi, kambing, kerbau dan sebagainya, atau dari sampah yang dibusukkan. Terus kita perhatikan ya, ini di sawah ya, itu ya. Contoh yang ketiga, bentuk kegiatan interaksi peternakan. Pengaruh negatifnya adalah pembuangan limbah kotoran ke sungai. Ya, peternakan mungkin ada yang kandangnya dekat sungai, dekat selokan, limbah kotorannya dibuang ke sungai. Ini tentu tidak bagus, tidak baik ya. Usahanya untuk memperbaiki adalah kotoran hewan dijadikan biogas atau bisa juga dibuat menjadi pupuk organik ya. Masuk kepada muatan pelajaran terakhir anak-anak. Ini ada percakapan, perhatikan ini
Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Ya, kita semuanya manusia, makhluk hidup, mendapatkan hak untuk memanfaatkan lingkungan, ya, mengambil hasilnya, ya, memakannya, menjualnya dan sebagainya. Tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Agar kita bisa terus memanfaatkan lingkungan, maka kita harus berkewajiban memeliharanya. Setuju kan anak-anak ya? Ya setuju sekali. Ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Ya. Kita mendapatkan hak, kita juga harus menjalankan kewajiban. Ya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan seimbang. Bacalah artikel berikut ini untuk memahami makna kewajiban secara umum. Ya. Kewajiban warga negara dan siswa. Ya. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, meja, kursi, lemari kotor misalnya, penuh coret-coretan, penuh bekas tip X, dan bahkan ada yang rusak, yang lapuk? Demikian juga dengan dinding sekolah misalnya penuh coretan, buku siswa sobek, kamar mandi yang kotor, bangku-bangku yang penuh dengan tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik dan nyaman. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar pun akan terganggu. Terus, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, artinya harus dilakukan atau harus diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya agar hak kalian dapat diterima dengan baik. Lakukan kewajiban kalian dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh tanggung jawab. Ya, di sini contoh kewajiban kalian adalah menjaga kebersihan kelas ya, termasuk memeliharanya. Sebagai warga negara, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya kalian sudah belajar ya, hak kalian sebagai siswa dan sebagai anak di rumah. Kali ini kita akan ulas kembali sebagian materi tersebut. Iya. Ya. Apakah hak anak di sekolah? Mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat dan kemampuannya, ya. Memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, mendapatkan bantuan fasilitas belajar dan beasiswa, pindah sekolah, melanjutkan, memperoleh penilaian hasil belajarnya, mendapatkan layanan khusus bila menyandang cacat, dan ada hak-hak kalian yang lainnya. Sekarang kewajiban siswa di sekolah apa saja ya? Nih, kalau tadi sudah kalian belajar hak, sekarang kewajiban. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah, semua program sekolah kalian ikuti dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah. Peraturan tata tertib sekolah semuanya kalian taati. Terus yang ketiga, memelihara fasilitas sekolah, ada meja, kursi, perpus, gedung, musola, dan lain sebagainya. Usahakan dipelihara dengan baik. Hormat dan patuh pada guru. Dan masih banyak lagi kewajiban kalian yang lain. Sekarang hak anak di rumah. Hak mendapat perlindungan dari orang tua, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan kesehatan, dan lain-lain.
Untuk kewajiban anak di rumah, jelas 1. Berbakti pada orang tua, membantu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan, sayang adik, hormat pada kakak, dan lain sebagainya. Iya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran 4 untuk tema 6 subtema 1.